kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Leni Wahyuningsih, MPD, dan Bu Maila Dewi Nurmala, FSI MPD, dan tak lupa teman-teman yang hadir di acara webinar ini. Yang bertema kesulitan belajar pada usia remaja dewasa. Bersama saya, Siti Mulyana, sebagai Master of Ceremony pada acara pagi ini. Sebelum memulai ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan dibacakan oleh Ketua Pelaksana. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Master of Ceremony dalam webinar kali ini. Izin saya membuka salam. Selamat pagi. Dan pertama-tama saya ingin menyampaikan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam Google Meet kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Ibu Maila Dwi Nurmala, SPSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi dan Bimbingan Peserta Didik, serta Ibu Leni Wahyuningsih, MPD, selaku pemateri dalam webinar kami yang akan diselenggarakan dengan tema kesulitan belajar pada usia remaja dan dewasa, serta teman-teman yang saya banggakan. Diselenggarakannya webinar ini ditujukan untuk memenuhi kuliah profesional dalam mata kuliah Psikologi dan Bimpesdik. Tema yang akan dibawakan dalam webinar ini adalah kesulitan belajar pada usia remaja dan dewasa. Semoga dengan membahas tema ini, kami selaku yang mendengarnya serta teman-teman dapat membantu teman-teman dalam mengatur proses belajarnya dalam aktivitas sehari-hari. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Saudari Ika. Sambutan yang kedua yaitu dari Bu Maila Dwi Nurmala, SFI MPD. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada seluruh panitia, peserta, dan pemateri. Saya mungkin belum bisa on cam dulu karena ada hektik ya. Beberapa hari yang lalu ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melaksanakan agenda kelas kita. Kita insya Allah akan melaksanakan kuliah profesional atau semacam mini seminar dengan tema kesulitan belajar pada remaja dan dewasa di mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimpesdik. Kita mengundang pemateri yang sangat luar biasa hari ini, Ibu Leni Wahyuningsih, MPD. Beliau dari BK, jurusan BK Untirta, di mana acara ini dapat terselenggara karena panitia yang solid,
Terima kasih kepada jurusan kimia yang sudah memfasilitasi semuanya sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Saya sebagai dosen pengampu, mengapa mata kuliah ini kita dilakukan semacam webinar atau mini profesional supaya peserta, terutama mahasiswa yang mengampu mata kuliah ini di kelas saya, mendapat pandangan, sudut pandang, lalu ilmu pengetahuan yang lebih ya, karena waktu kita kalau di kelas terbatas, dan memperoleh pengalaman bagaimana sih kalau mengadakan sebuah mini seminar di dalam dunia perkuliahan gitu ya. Karena sekarang kita kuliah masih ada setengah online, ada setengah offline. Sebagai ajang melatih kalian, lalu kita mengundang pemateri dengan ilmu yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita pada hari ini gitu. Itu tujuan saya. Dan terima kasih kepada Bu Leni atas waktunya. Maaf mengganggu, ini hari libur ya. Hari Minggu pun kita tidak absen dalam mencari sebuah ilmu gitu. Kita semua, baik saya, baik mahasiswa, dan untuk peserta yang lain. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dari saya. Saya rasa itu saja sambutan dari saya. Selamat mendengarkan, selamat menyimak ilmu yang akan di-sharing oleh pemateri yang sangat luar biasa oleh kita semua. Kalian akan mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Baik, itu saja dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Meila Dewi Nurmala yang telah memberikan sambutan. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi oleh Bu Leni Wahyuningsih yang sudah hadir di tengah-tengah acara kita. Acara ini akan dipadu oleh moderator, yaitu Saudari Selpira. Saya menyerahkan acara ini kepada Selpira. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selpira Reza Anggita sebagai moderator di acara kali ini. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok webinar online, yakni dengan materi bertemakan kesulitan belajar pada usia remaja dan dewasa. Ya, kali ini saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. CV dari pemateri yaitu nama lengkap Leni Wahyuningsih MPD, tepat tanggal lahir Cirebon 28 Maret 1991, pangkat atau golongan penata tingkat 1 atau 3B, jabatan fungsional asisten ahli, instansi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, alamat di Puri Cempaka Blok A5, nomor 22 Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, nomor telepon 0856241118772. Riwayat pendidikan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2013 dengan bidang studi bimbingan dan konseling. S2 Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2018 dengan bidang studi bimbingan dan konseling. Selanjutnya, penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Bu Leni Wahyuningsih MPD dipersilahkan.
Oke, baik. Terima kasih untuk MC dan juga moderator yang sudah sangat baik gitu ya. Dan untuk ketua pelaksana, mohon maaf ya, saya kayaknya lama banget untuk responnya karena satu dan lain hal ya. Jadi suka ini laptop di mana, saya di mana gitu ya. Mohon maaf sekali. Dan sebelum saya mulai, saya mau menginformasikan dulu ya, mohon maaf kalau background suara saya itu terdengar suara anak kecil ya, karena saya di rumah, jadi akan ada double suara dari suara saya dan juga anak saya ya, gitu. Jadi mohon kalau misalnya memang ada yang disampaikan saya kurang jelas, nanti boleh minta diulang gitu ya. Nah, baik, terima kasih juga untuk Bu Mela yang sudah mengizinkan saya untuk berbagi. Kita di sini berbagi ilmu ya, bukan saya yang ahlinya atau saya yang lebih tahu, tapi kita sama-sama sharing ilmu. Misalkan saya belum tahu, boleh teman-teman juga memberikan pengetahuan yang sekiranya teman-teman tahu dan juga pernah baca atau pernah mengetahui, pernah melihat. Nah, jadi kita di sini sama-sama untuk belajar gitu ya, terkait apa ya tadi materinya, kesulitan belajar. Oke, izin saya mau share screen dulu. Oke, sudah terlihat teman-teman? Belum, Ibu. Oh, belum. Kayaknya loading ya, bentar ya. Baik. Wah, kenapa nih? Kita coba lagi. Ini aja, ini udah.
Sudah tampil? Ya Allah, masih belum, bentar ya kata Anis. Oke, ada? Oke, baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita hari ini membahas terkait konsep kesulitan belajar. Mungkin tadi ada penyebutan terkait kesulitan belajar pada remaja dan juga dewasa. Tapi saya mau secara general dulu ya untuk membahas terkait kesulitan belajarnya. Nah, kalau ini pengertian belajar mungkin teman-teman juga sudah banyak yang paham ya. Ini beberapa pengertian belajar dari beberapa ahli yang saya kutip. Menurut Arno mengatakan bahwa learning is defined as a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience. Nah, pengertian selanjutnya menurut Winkle yaitu belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan juga nilai sikap. Jadi dapat disimpulkan ya kalau belajar itu suatu perubahan tingkah laku yang dilakukan secara sadar, yang dihasilkan dari pengalaman dan latihan dalam interaksi lingkungannya. Nah, masuk ke pengertian kesulitan belajar itu sendiri. Apa sih gitu? Biasanya itu mengacu pada kesulitan dalam belajar yang lebih spesifik dan juga tidak global. Jadi kalau misalnya kesulitannya dalam belajar matematika atau misalnya nih, Bu saya sulit dalam mengikuti pelajaran kimia terkait misalnya kayak penjumlahan ya, ada ya di kimia kalau tidak salah yang untuk kimia saya cukup sulit gitu untuk bisa mengikuti secara cepat gitu ya. Mungkin teman-teman di sini kan apalagi masuk ke prodi pendidikan kimia mungkin lebih mudah ya. Walaupun misalnya Bu sulit Bu, tapi untuk saya sendiri memahami kimia itu sangat perlu effort yang lebih gitu kan ya. Nah lanjut, kalau misalnya kita bahasa Inggris kan kesulitan belajar, pasti kita menemukan beberapa artian seperti learning difficulties, learning disabilities, dan juga learning disorder. Tapi yang mau saya tekankan di sini, kalau kesulitan belajar itu masuknya ke learning difficulties. Jadi jangan sampai keliru gitu ya teman-teman ketika mencari misalnya referensi terkait kesulitan belajar, kemudian mau mencarinya dengan keyword bahasa Inggris gitu misalnya. Kemudian ketika bahasa Inggris ketemulah dengan learning disorder, learning disability. Nah, itu berbeda gitu ya dengan kesulitan belajar yang mau kita cari sebenarnya. Yang harus kita cari keywordnya itu adalah learning difficulties, karena itu masuk kepada kesulitan belajar gitu ya. Karena kalau secara sebenarnya kalau kelihatan bukannya itu sama ya antara kesulitan belajar dengan ketidakmampuan belajar. Memang
dia itu sama tapi tak serupa gitu ya. Seperti anak kembar, sama tapi tak serupa gitu kan. Coba kita pahami satu-satu. Apa sih kesulitan belajar? Nah, kesulitan belajar ini biasanya mengacu kepada yang lebih spesifik atau tidak global, tidak secara umum gitu. Jadi misalnya kayak tadi saya sulit nih gitu memahami materi terkait perhitungan kimia yang kalau misalnya ada itu pembelahan. Nah itu kan berarti spesifik saya di situ. Atau misalnya matematik, saya nggak bisa nih Bu matematiknya di bagian trigonometri. Berarti kan spesifik ya, hanya di hal trigonometri. Tapi misalnya kayak bilangan yang lainnya, saya bisa Bu. Gitu. Nah itu kan berarti kesulitan belajarnya memang hanya pada hal yang spesifik dan tidak secara global. Kemudian kesulitan belajar itu masuk ke masalah yang mempengaruhi kemampuan otak kita untuk menerima, memproses, dan juga menganalisis ataupun menyimpan informasi. Nah, kalau ketidakmampuan belajar itu definisi kategori berdasarkan diagnosa, ada diagnosanya gitu ya. Nah, biasanya kalau ketidakmampuan belajar ini tuh mengacu pada individu atau anak yang memiliki IQ lebih rendah dari 70. Mungkin materi sebelumnya pernah membahas terkait urutan IQ ya, ada yang misalnya imbecile, debil, moron, idiot gitu ya. Nah, kalau di sini kalau ketidakmampuan belajar itu mengacunya kepada mereka atau individu yang memiliki IQ lebih rendah dari 70. Jadi secara intelektual ini terlambat dalam setiap aspek kehidupannya. Jadi ketidakmampuannya pun ada kategorinya, bisa dikategorikan ringan, sedang, ataupun tinggi ataupun parah gitu ya. Nah, tadi yang saya sebutkan ya. Ini berbeda tapi sama tapi berbeda. Makanya kalau ada beberapa jurnal juga yang pernah saya baca, judul awal memang dia kesulitan belajar, tapi ketika keyword itu ditulisnya learning disability, learning disorder. Padahal ya terima kasih. Padahal maksudnya learning difficulties gitu ya. Jadi ada beberapa jurnal yang pernah saya baca artikel itu, judul awal sudah enak nih gitu ya, kesulitan belajar pada siswa bla 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 bla. Tapi ketika saya baca abstrak, kemudian di keywordnya muncullah tulisan learning disabilities. Wah, ini agak sebenarnya makanya saya bilang berbeda tulisannya, tapi sama iya, tapi berbeda. Ada nanti saya perlihatkan ya perbedaan frameworknya itu menurut asosiasi yang ada di atau satu institusi yang ada di Australia terkait learning difficulties dan juga learning disability ini. Oke. Lanjut. Nah, biasanya tipe-tipe kesulitan belajar ini yang mungkin kita pernah dengar atau kita pernah tahu atau mungkin ada di sekitar kita nih, salah satunya disleksia, kemudian diskalkulia, ada lagi disgrafia, dan yang terakhir dispraxia. Itu ya common text. Jadi biasanya atau umumnya anak-anak atau yang mengalami kesulitan belajar ini bisa disebutkan dari 4 ini: disleksia, diskalkulia, disgrafia, dan juga dispraxia. Selanjutnya, nah, menurut Burton mengidentifikasi jika seorang peserta didik bisa diduga mengalami kesulitan belajar kalau individu tersebut tuh menunjukkan kegagalan tertentu dalam mencapai tujuan belajarnya. Jadi
gini definisikan Burton bisa dikatakan ada 4 ya. Pertama, peserta didik apabila dalam batas waktu tertentu gitu tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan. Jadi misalkan menurut ini kan kalau kesulitan belajar kita kan berarti berbicaranya terkait proses pembelajaran di kelas atau proses pembelajaran dalam suatu mata pelajaran tertentu. Misalkan ukuran tingkat keberhasilannya harus mendapatkan nilai 100 gitu. Ternyata dalam kurun waktu misalnya 1 semester atau misalnya kalau mahasiswa ya dia harus mendapatkan nilai A, tapi ternyata dalam 1 semester dari UTS, UAS, tugas-tugas harian, kemudian makalah atau tugas individu, ternyata anak tersebut atau mahasiswa tersebut itu hanya mampu mendapatkan nilai C. Berarti kan bisa saja salah satunya anak tersebut mengalami kesulitan belajar. Nah, kita tidak tahu ya gitu unsur mana gitu yang membuat anak tersebut ya mengalami kesulitan belajar. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, definisi yang selanjutnya yang dikatakan bersangkutan tidak bisa mengerjakan atau mencapai prestasi yang semestinya, gitu ya. Misalkan harusnya nih anak ini tuh kalau dilihat dari kecakapannya segala sesuatunya gitu ya, dari kerajinannya, terus mencerna ketika memahami ketika guru menjelaskan di kelas, tapi pada kenyataannya ketika ujian gitu ya, ternyata anak tersebut hanya mampu mendapatkan nilai sesuai dengan standar rata-rata. Misalnya KKM-nya misalnya di sekolah 75, nah anak tersebut hanya mampu sampai 75. Dia tidak bisa lebih malah 75 itu atau pas KKM itu merupakan suatu prestasi buat anak tersebut. Nah, berarti kan tidak mampu ya gitu ya. Nah, yang ketiga, pemahaman definisi yang ketiga oleh Burton, peserta didik kalau yang bersangkutan tidak dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangan termasuk penyesuaian sosial sesuai dengan pola organismiknya pada fase perkembangan tertentu. Jadi anak tersebut mengalami keterlambatan perkembangan. Bisa misalnya karena misalnya ada anak usia harusnya nih dia SMP kelas 1. Tapi karena ketika dia SD saat di sekolah SD-nya anak ini tuh sering mengalami sakit-sakitan sehingga menyebabkan memang dia tetap naik kelas mengalami kesulitan dalam memahami misalnya kecepatan yang sama dengan teman-teman usia SMP-nya yang harusnya dia sudah memahami atau sudah bisa perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, tapi ketika di SMP itu dia masih ibaratnya masih tertatih gitu ya, karena perkembangan fisiknya yang tadi yang menyebabkan dia tidak bisa mengikuti pola perkembangan yang seharusnya. Misalnya dia harusnya bisa nih kayak teman-temannya yang sudah ibaratnya bisa lah gitu, misalnya ada penjumlahan berapa kali berapa, misalnya perkalian 100 kali 361, nah itu kan sudah langsung ibaratnya di luar kepala, tapi karena fisik dia yang sakit-sakitan akhirnya dia tidak mengikuti pembelajaran sama seperti teman-temannya, akhirnya membuat dia agak tertatih untuk bisa mengikuti pola tadi gitu ya. Nah, definisi yang selanjutnya yaitu peserta didik tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan atau level of mastery yang diperlukan sebagai prasyarat bagi kelanjutan pada tingkat pelajaran berikutnya.
hampir mirip dengan kasus yang tadi ya, yang karena dia sakit akhirnya kan dia tidak mencapai tingkat penguasaan yang harusnya sudah menguasai penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan, tapi karena permasalahan dia yang tadi gitu ya, perkembangan dia yang mengakibatkan dia tidak bisa mengikuti pembelajaran sama seperti teman-temannya, akhirnya dia mengalami keterlambatan. Maksudnya keterlambatan ini bukan keterlambatan dalam artian kognitifnya, tapi pemahamannya, gitu ya. Pemahaman terkait salah satu pelajaran atau salah satu materi yang harusnya dia sudah paham, tapi karena beberapa hal akhirnya dia kurang bisa menguasai. Oke. Nah, pada umumnya kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan, sehingga perlu usaha yang lebih lagi gitu ya untuk bisa mengatasinya gitu ya. Jadi adanya kondisi tertentu gitu, adanya hambatan, akhirnya harus usaha dengan lebih lagi gitu untuk bisa mengatasi hambatan tersebut. Nah, ada satu pendapat yang keliru jika dikatakan bahwa kesulitan belajar peserta didik atau individu ini disebabkan rendahnya intelijensi. Sebenarnya ada di artikel yang saya baca ini keliru gitu ya kalau dikatakan kesulitan belajar ini dikaitkan dengan rendahnya intelijensi. Karena kalau yang tadi kita tahu pemahamannya, kalau berkaitan dengan intelijensi itu lebih kepada ketidakmampuan belajar, bukan kepada kesulitan belajar gitu ya. Oke, lanjut. Jadi mendiagnosa kesulitan belajar itu bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Maksudnya bukan berarti misalnya ada siswa kita nanti misalnya teman-teman akan menjadi seorang calon pendidik. Nah, misalnya ada yang dia mah mendapat nilai kecil, udah pasti dia kesulitan belajar. Nah, tidak bisa teman-teman tuh langsung menjudge atau mendiagnosa atau memperkirakan bahwa anak tersebut mengalami kesulitan belajar. Karena apa? Bukan karena hanya satu kali nilainya misalnya mendapatkan nilai 0 terus dikatakan wah Bu dia mah mengalami kesulitan belajar ya Bu di pelajaran bahasa Indonesia atau di pelajaran PPKN, karena ketika ujian dia mendapat nilai 0 misalnya gitu. Karena untuk melakukan diagnosa ini atau dugaan ini tuh harus terlebih dahulu diketahui penyebab dari kenapa dia bisa mendapatkan nilai 0 gitu ya. Harus mengetahui gitu penyebab kesulitan belajar anak tersebut. Kemudian baru kita lihat gejala-gejala yang tampaknya, baru kita interpretasikan. Oh gitu, misalnya yang tadi saya bilang dia dapat nilai 0, padahal sebenarnya bukan dia mengalami kesulitan belajar, tapi karena memang malam itu dia tidak belajar gitu. Kalau dia mengalami kesulitan belajar, kita lihat gejala-gejala padahal dia belajar. Ternyata memang dia tidak paham gitu ya dengan apa yang disampaikan. Kemudian gejala lainnya, apapun misalnya dia menuliskan lagi materinya ternyata dia tidak bisa gitu. Nah itu kan jadi kita harus mengetahui gitu ya gejala-gejala dulu. Jadi nggak langsung bilang ketika ada teman kita misalnya UTS-nya dapat nilainya jelek atau Bu di mata kuliah ini pertemuan ini dia nilainya C atau di praktim, bukan berarti dia langsung kita bilang dia mengalami kesulitan belajar praktikum karena ketika praktikum dia nggak bisa. Tapi kita lihat dulu gejala-gejalanya yang terlihat. Apakah benar dia tidak bisa itu memang kesulitan atau hanya kebetulan gitu ya? Kebetulan memang dia mendapatkan nilai kecil seperti itu. Nah, perlu diingat ya teman-teman. Jadi peserta didik ini diduga mengalami kesulitan belajar jika peserta didik tersebut tidak berhasil gitu mencapai taraf kualifikasi hasil belajar tertentu. Jadi hasil belajar gitu ya.
tidak langsung dibilang satu kali terus langsung dibilang ini kesulitan, tapi kan hasil belajar mata pelajaran atau mata kuliah tertentu seperti itu. Nah, dan perlu diingat gitu ya, tanamkan diri. Hambatan-hambatan ini juga mungkin disadari dan juga mungkin juga tidak disadari oleh orang atau individu yang mengalami kesulitan belajar, karena dapat bersifat sosiologis, psikologis, ataupun fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya gitu. Jadi bisa saja ngerasanya saya bisa kok, ternyata hasil belajarnya selama 1 semester atau selama 1 bulan gitu ya, misalnya dalam satu kalau misalnya 1 diktat gitu, ternyata nilainya atau memang kemampuannya tetap tidak meningkat, berarti kan dia tidak menyadari adanya hambatan itu, karena hambatan ini tuh dikatakan di sini juga bisa saja disadari, bisa juga tidak disadari oleh individu tersebut, gitu kan? Nah, diulas lagi kan ya, kesulitan belajar kan dasarnya juga gejala yang nampak dalam berbagai jenis manifestasi tingkah laku, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Cirinya apa Bu, tingkah laku yang merupakan gejala kesulitan belajarnya? Ciri yang pertama, menunjukkan hasil gitu ya, hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya, atau di bawah potensi yang dimiliki. Hampir kayak mirip mereka yang mengalami underachiever gitu ya, yang sebenarnya dia itu mampu gitu bisa mendapatkan nilai-nilai yang bagus, tapi ternyata dia mendapatkan nilai di bawah potensi yang seharusnya. Kemudian hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Nah itu kan kayak dikhawatirkan. Jadi kesulitan belajar ini tidak hanya gitu bukan disadari. Kesulitan belajar ini tidak harus anak-anak yang mohon maaf gitu ya, bodoh, atau mohon maaf yang dia selalu tidak mendapatkan ini. Bisa saja kesulitan belajar ini dirasakan atau dialami oleh mereka-mereka yang sebenarnya gitu ya, menurut pandangan guru ini tuh anak bisa mendapatkan nilai 100, bisa mendapatkan nilai 80, tapi ternyata hasil belajarnya itu hanya mendapatkan nilai yang ya sesuai KKM. Nah ini bisa masuk juga gitu kan kepada kategori anak-anak yang underachiever, karena anak yang underachiever tidak harus anak-anak yang tidak pintar, tapi anak-anak yang sebenarnya pintar bisa masuk dalam kategori anak-anak underachiever. Kalau teman-teman ini di materi BIMPESTIK mana ya, kalau tidak salah terkait dengan IQ itu. Jadi kesulitan belajar bukan berarti hanya dimiliki atau hanya dialami oleh anak-anak atau individu atau remaja yang di kelasnya memang selalu rata-rata gitu. Tapi bisa saja kesulitan belajar ini tuh dirasakan oleh siswa yang dirasa dilihat dari potensinya memang dia mau berpotensi jadi anak yang unggul atau jadi anak yang juara umum, tapi ternyata hasil yang didapatkan itu tidak sesuai gitu ya, malah di bawah potensinya. Nah itu juga masuk ke dalam kategori kesulitan belajar. Oke, selanjutnya ini kan cirinya gitu ya, menunjukkan hasil belajar. Sebentar, kalau tidak. Masih loading, sebentar ya teman-teman.
Oke, lanjut ya. Maaf. Kok kecil. Nah, biasanya ini beberapa yang saya ambil dari artikel atau bacaan bahwa siswa yang mengalami kesulitan belajar akan menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh gitu ya, kemudian menentang, kemudian berpura-pura dan juga yang lainnya. Kemudian siswa yang mengalami kesulitan belajar akan menunjukkan tingkah laku yang kurang wajar seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan PR gitu ya, mengganggu di dalam ataupun di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak mau tertib dalam kegiatan belajar mengajar, mengasingkan diri, tidak mau bekerja sama dan sebagainya. Nah, ini beberapa ciri atau tingkah laku yang dicurahkan oleh guru ya terkait misal mereka yang menemukan siswa-siswanya yang mengalami kesulitan belajar dengan ciri yang seperti ini gitu. Tapi ada memang misalnya Bu, kan tetap aja ada Bu gitu. Ada yang membolos tapi dia tidak ada. Memang ada gitu. Tapi yang ditemukan oleh yang menuliskan ini gitu ya, guru ini dia sudah menemukan gitu ya, oh anak yang membolos ternyata dia mengalami kesulitan belajar. Oh anak yang datang terlambat karena apa? Sebenarnya dia mengulur waktu untuk bisa biar nggak masuk mata pelajaran guru ini. Karena apa? Karena dia tidak bisa memahami materinya. Nah itu sih salah satu ciri-ciri yang disebutkan oleh guru ketika menemukan siswanya yang mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, nah beberapa penyebab timbulnya kesulitan belajar. Nah, tadi ada faktor yang pertama faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal ini biasanya berasal dari kekurangmampuan psikofisik peserta didik yang bersifat kognitif, yang bersifat afektif dan juga bersifat psikomotor. Kalau bersifat kognitif ini karena rendahnya kapasitas intelektual peserta didik. Kemudian afektif karena labilnya emosi dan juga sikap dari peserta didik ini. Nah, kalau yang faktor internal yang bersifat psikomotor itu lebih kepada terganggunya alat-alat indera penglihat dan juga pendengar. Jadi matanya dan juga telinganya yang mungkin mengalami gangguan gitu ya. Nah, kemudian dari faktor eksternal penyebab timbulnya kesulitan belajar yaitu meliputi semua situasi dan juga kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar peserta didik. Contohnya lingkungan apa saja? Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan masyarakat, dan yang ketiga lingkungan sekolah. Nah, kok lingkungan keluarga termasuk nih Bu? Iya, karena misalkan adanya ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu, atau bisa saja karena rendahnya kehidupan ekonomi keluarga, sehingga menyebabkan yang tadi kesulitan belajar. Kan berefek gitu ya. Nah, kalau lingkungan masyarakat itu seperti apa? Misalkan tinggal di wilayah kumuh, kemudian tinggal di rumahnya itu dekat dengan pusat perbelanjaan, misalnya pasar gitu ya, atau rumahnya itu di depan jalan raya yang setiap hari adanya kebisingan gitu ya. Itu untuk faktor dari lingkungan masyarakat. Nah, kalau faktor dari lingkungan sekolah bisa saja karena kondisi dan letak gedungnya sama gitu yang tadi ya, dekat dengan pasar. Kemudian fasilitas belajarnya yang tidak memadai atau masih berkualitas rendah. Seperti itu juga bisa jadi faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar pada peserta didik gitu. Jadi tidak hanya berasal dari internalnya saja, tapi bisa juga sudah internalnya ada, ditambah juga dengan faktor eksternalnya yang menyebabkan kesulitan belajar pada
peserta didik ini. Oke, itu. Nah, saya juga ini terkait materi yang sudah saya paparkan. Nah, saya mau tadi menampilkan ya yang dari institusi yang di Australia terkait perbedaan learning difficulties dan juga learning disability. Masih loading sebentar ya. Nah, mungkin ini sekian pemaparan dari saya. Boleh kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau menambahkan dari apa yang sudah saya paparkan, boleh kita di sini kita saling sharing ya. Nah, sebelum sambil silakan barangkali ada yang mau didiskusikan, boleh moderator, saya silakan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Hadirin yang terhormat, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada hadirin dipersilakan mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan bidang studi. Ya, sambil menunggu barangkali ada yang mau bertanya, saya tampilkan terkait tadi ya, learning difficulties dan juga learning disability. Baik Ibu, terima kasih. Ada yang mau bertanya, silahkan. Nah, oke, ini saya perbesar. Nah, ini dari Australian Disability Clearinghouse. Jadi ACCED.edu ya. Jadi membedakan antara learning difficulty dan juga learning disability. Jadi makanya dibilang berbeda tapi sama, sama tapi berbeda gitu ya. Karena apa, dari frameworknya aja sudah berbeda gitu ya. Tadi yang saya sampaikan, salah satunya saja kalau misalnya disability itu kan terkait dengan IQ ya, gitu. Maksudnya mereka yang di bawah 70 gitu. Nah, kalau bentar. Oke. Nah, mana nih? Nah, di sini juga dikatakan learning difficulties are viewed as responsive to intensive educational intervention. Jadi berbeda ya kalau misalnya disability, learning disabilities are viewed
as lifelong condition. Jadi panjang gitu ya. Berbeda dengan kesulitan belajar. Jadi ketika ditangani bisa dengan ada perubahan. Nah, kalau learning disabilities ini even with intensive proven educational intervention, skill don't improve. Jadi tetap tidak, walaupun ada perubahan tapi tidak signifikan atau tidak cepat gitu prosesnya. Berbeda dengan learning difficulties, karena di sini juga dikatakan skill that do not improve quickly or significantly. Jadi tidak berubah secara signifikan ataupun secara cepat. Nah, dikatakan juga kalau learning difficulties effective educational intervention will improve basic academic skill such as reading, writing, and will result in an improvement in the individual's academic achievement level. Jadi intervensinya bisa untuk meningkatkan dasar akademisnya ya, seperti kemampuan membacanya, menulisnya. Nah, kalau learning disabilities itu lebih kompleks lagi dari learning difficulties gitu, karena di sini dikatakan to achieve at their ability level, kemampuan gitu ya. Karena di sini learning dikatakan juga learning difficulties are not recognized as disabilities. Jadi kesulitan belajar tidak disebutkan sebagai ketidakmampuan di bawah dari misalnya anak-anak yang disabilitas. Nah, tapi kalau learning disability itu legally recognized as disability. Jadi kalau learning disability memang disabilitas, tapi kalau learning difficulties itu bukan disabilitas. Intinya gitu ya, teman-teman. Oke, silakan. Ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Boleh, mangga. Atau tadi juga ya, kalau misalnya ada penyebutan terkait disleksia, apalagi tadi tuh, diskalkulia, disgrafia sama dispraksia ya. Nah, kalau mungkin kalau disleksia teman-teman juga pernah mendengar atau sering mendengar, dan juga bisa saja teman-teman pernah menonton film India yang judulnya kalau tidak salah Terazamen apa ya? Saya lupa tuh judulnya. Tapi di situ yang dikatakan karena dia tidak bisa membedakan antara huruf B dan D ataupun huruf P dan D gitu ya. Nah, itu dia dikatakan anak yang bodoh. Kalau pernah teman-teman menonton film Terazamen itu. Kalau saya tidak salah ya judulnya. Jadi karena dia hanya tidak bisa membedakan itu, gurunya itu di kelas mengatakan bahwa anak itu bodoh karena dia tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh guru di kelasnya. Padahal anak tersebut punya keistimewaan, yaitu dia pandai menggambar gitu ya. Jadi ada itu jadi menggambarkan kalau misalnya kita sebagai seorang pendidik itu tidak boleh menjudge atau langsung memberikan penilaian ketika langsung bilang, kamu bodoh, wah kamu nakal, hanya karena misalnya dia tidak bisa membedakan huruf, atau misalnya dia melakukan kesalahan, langsung dibilang, wah kamu nakal, wah kamu anak yang bodoh, wah kamu, nah itu kan judgment ya, maksudnya labeling juga gitu, karena itu kan baiknya dihindari oleh kita sebagai seorang pendidik. Gitu. Ya, gimana teman-teman? Ada yang mau didiskusikan lagi? Di sini ada yang mengalami kesulitan nggak? Saya ada yang nanya. Kan ini prodi pendidikan kimia ya. Ini ada nih. Sebelum dilanjutkan.
kan tadi benar ya kalau nggak salah di kimia itu ada kayak hitung kalau nggak salah saya pernah SMA itu ada perhitungan kayak yang etanol apa sih apalagi benar nggak ya saya takut salah nyebut etanol terus apalagi tuh yang unsur-unsur itu tuh ketika dirubah dia menjadi apa gitu bahasanya benar ya. Nah itu saya jujur sekali ini Masya Allah kalau yang teman-teman masuk kimia luar biasa ya gitu karena saya sendiri kurang bisa menguasai gitu. Oke silakan tadi ada yang ini dia mengangkat tangan, boleh moderator mangga. Baik, kepada Saudara Rizky dipersilahkan. Terima kasih. Izin perkenalkan diri sebelumnya, nama saya Riki Renata, kelas B. Izin bertanya kepada Ibu ini. Seringkali kita kan sebagai mahasiswa sebagai mahasiswa kita saat mengalami kesulitan belajar kita mendiagnosis diri kita dengan kata tidak apa-apa. Kepintaran itu ada setiap manusia ada kepintaran masing-masing di setiap kesulitan belajar. Selanjutnya di kesulitan belajar lainnya kita mendiagnosis lagi diri kita dengan tidak apa-apa. Setiap manusia memiliki kepintaran masing-masing. Jadi setiap kesulitan belajar yang kita hadapi atau yang mahasiswa pendidikan kimia hadapi selalu mendiagnosisnya terhadap kalimat tidak apa-apa. Setiap manusia memiliki kepintaran masing-masing. Itu bagaimana ya tanggapan Ibu terhadap kejadian seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator boleh saya langsung jawab atau menunggu yang lain? Iya Ibu, boleh langsung dijawab aja. Oke, wah kalau baik terima kasih Riki ya tadi ya yang memberikan pertanyaannya. Jadi kalau dalam psikologi itu kan nggak baik ya self diagnose denial kayaknya itu rasanya kalimatnya untuk membanggakan untuk ibaratnya apa kayak menenangkan diri ya tidak apa-apa padahal itu sebenarnya denial ya atau bisa dikatakan juga distorsi kognitif nggak apa-apa setiap orang punya batasan kemampuan masing-masing. Nah itu kalau hanya dilakukannya satu kali itu tidak masalah. Itu kan kalau bahasa Sunda teh ngabubungah hate-nya gitu kan. Kalau kata orang Sunda mah. Tapi ketika kalau konfirmasi positif iya, tapi dalam bentuk bentuk kayak penolakan ya sebenarnya. Sebenarnya kita tahu kita tuh nggak bisa, tapi kita bilang nggak apa-apa setiap orang. Itu kalau dilakukan terus-menerus itu tidak baik sebenarnya. Harusnya kita bisa menyadari, saya tidak mampu di sini, berarti saya harus A, harus B, harus C. Tapi karena tadi setiap mata kuliah nggak apa-apa, yang ini nggak apa-apa, akhirnya jatuhnya seperti pemakluman, denial berkepanjangan. Nah itu yang dikhawatirkan malah jadi merubah frame belajar teman-teman. Frame belajar misalnya Riki misalnya karena misalnya nggak apa-apa setiap orang punya kemampuan. Nah akhirnya kayak ada tidak mau berusaha gitu ya. Jadi akhirnya karena dengan kalimat itu nggak apa-apa kemampuan saya di sini nggak apa-apa setiap orang. Nah itu sebenarnya tidak bagus juga, tidak baik karena apa? Yaitu denial berkepanjangan, penolakan secara positif walaupun dilakukan misalnya satu kali tidak apa-apa gitu, misalnya kayak ngabubunga hati gitu ya, nggak apa-apa kayak jadi ini saya nggak bisa nggak apa-apa setiap orang. Tapi ketika kalimat itu atau perilaku itu diterapkan di semua mata kuliah atau di setiap kejadian, nah itu yang akhirnya tidak baik gitu ya. Itu yang akhirnya efeknya nanti ke psikologis teman-teman juga akhirnya merasa saya jadi mengakibatkan teman-teman daya juangnya yang rendah. Cukuplah di sini
toh kemampuan saya di sini. Nah, itu mengakibatkan daya juang seseorang itu merasa rendah. Jadi tidak punya rasa yang mau berusaha, mau berpikir lebih lagi, mau mengevaluasi diri. Karena apa? Karena merasanya ya nggak apa-apa, cukup cuma di sini nih. Gitu. Nah itu nggak bagus. Itu berefek kepada nanti psikis atau psikologis teman-teman. Karena apa? Karena denial sebenarnya. Tapi denial dalam bentuk positif gitu. Kita mempositifkan denial, padahal itu adalah penolakan sebenarnya. Gitu ya Riki ya. Iya, baik Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, ada lagi? Ada lagi tidak? Iya. Ini jangan-jangan pengalaman sendiri ya? Iya. Tadi tuh ada siapa ya? Esa ya, kalau tidak salah. Oh iya benar. Iya, Esa Trimulya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Kita kan masuk ke dalam fakultas keguruan gitu Bu. Terus pasti insya Allah gitu ke depannya kita bakal jadi seorang guru. Nah, tema hari ini kan tentang kesulitan belajar ya Bu. Kita kan mempunyai banyak murid gitu Bu nantinya dalam satu kelas. Nah, gimana sih Bu gitu cara mengatasi kesulitan belajar dari siswa tersebut gitu. Sedangkan kita seorang guru aja mungkin tidak tahu gitu siswa tersebut kesulitan dalam hal belajar gitu Bu. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama Esa. Iya, pertanyaannya menarik ya, memang. Banyak gitu ya di pertanyaan ini sering kali gitu ya muncul ketika teman-teman tidak hanya terkait kesulitan, tapi terkait itu seragam, siswanya heterogen, tidak homogen. Bagaimana kita bisa tahu gitu anak-anak ini mengalami kesulitan belajar, misalkan deh Bu di mata pelajaran saya gitu ya, gimana saya bisa tahu Bu ya? Oke, memang kan namanya mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik ini atau siswa kita ini kan tidak langsung bisa kita ketahui hanya berdasarkan nilai ujian atau misalnya ketika di kelas dia satu kali pertemuan itu misalnya dia tidak mendengarkan langsung bilang wah ini pasti mengalami kesulitan nih atensinya tidak fokus gitu misalnya. Nah kita bisa juga dilihat kan setiap pertemuan memang gitu ya Bu saya kan kelasnya banyak ya jangan Baik, terima kasih kepada Ibu Leni Wahyuningsih. Tunggu di situ. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan. Saya lanjut dari sini ya. Ini laptop saya agak. Suaranya ada ya, suara saya terdengar. Oke, dilanjut ya tadi jawaban untuk Esa ya. Jadi kita harus kolaborasi misalkan di pertemuan mata pelajaran saya anak tersebut ada indikasi. Tadi kan ada gejala-gejalanya atau ada ciri-cirinya. Benar tidak nih di mata pelajaran lain pun atau misalnya ada laporan dari siswa lain, Bu, siswa A ini A, B. Nah, kita kan butuh kolaborasi juga. Kita konfirmasi juga gitu dengan guru lain atau dengan siswa yang lainnya. Oh, ternyata benar anak tersebut memang sering membolos atau misalnya ketika pelajaran saya dia atau beberapa pelajaran
dia mengobrol, atau misalnya ternyata hanya di pelajaran saya saja nih anak tersebut mengobrol, berarti kan kita bisa memberi kayak, oh, mencirikan, oh anak ini. Nah, kita coba lihat lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya memang sesuai dengan apa yang tadi disebutkan ciri-ciri dari kesulitan belajar, nah kita bisa memberikan langkah layanan apa nih, langkah selanjutnya harus seperti apa pembelajaran untuk anak tersebut, gitu, Esa. Baik, Ibu. Terima kasih buat jawabannya. Baik, terima kasih Ibu. Apakah ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup? Baik, silakan moderator. Ada lagi dari teman-teman? Ayo, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Suaranya nggak keluar ya? Oke, ada lagi? Oh, ini ada nih. Baik, kepada Rafli Hibatullah dipersilahkan. Oke, Ibu, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Rafli Batullah dari jurusan bimbingan konseling ya, Ibu. Saya kenal kayak. Halo, Ibu. Tadi Ibu udah menyebutkan ada pengertian bahwa kesulitan belajar berdasarkan rendahnya intelijensi. Seperti ada perbedaan pernyataan, tidak mampu belajar dengan kesulitan belajar. Itu perbedaannya seperti apa dan bagaimana kita bisa tahu kita itu masuk kategori apa? Susah belajarkah atau tidak mampu belajar, Ibu? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Rafli. Ya, kan tadi saya sebutkan ya di slide juga bahwa kalau kesulitan belajar itu kan tidak berhubungan dengan IQ, tapi apa ya, kalau ketidakmampuan atau learning disabilitas itu kan masuk ke IQ ya, karena IQ yang di bawah 70. Nah, tapi kalau di sini maksud dari tidak berhubungannya ini, oh anak ini nilainya IQ-nya tinggi nih, harusnya pintar. Nah, bukan seperti itu maksudnya, tapi lebih gini. Yang tadi saya sebutkan ya, kayak ada kata underachiever, under motivation. Nah, anak ini memang IQ-nya 100 atau misalnya 120. Tapi ternyata hasil belajarnya itu dia mendapatkan nilai 60, 70. Nah, ini kan berarti bisa kita cari kenapa nih anak tersebut yang sebenarnya kan kalau dilihat dari IQ gitu kan ya, kalau dilihat dari kemampuannya ketika misalnya dalam proses di kelasnya, oh dia anak yang aktif, terus ketika disuruh mencatat dia mencatat gitu ya, kemudian ketika guru menjelaskan dia sering bertanya, tapi kenapa hasil ya, yang saya sebutkan hasil belajarnya menunjukkan kalau anak ini tuh kok bisa ya hanya pas KKM, kok bisa ya nilainya hanya 60, kok malah tidak sesuai KKM, padahal ketika di kelas dia sering bertanya, dia anak yang aktif, dia anak yang rajin ketika tugas dikumpulkan, tapi ternyata apa? Yang tadi saya juga sebutkan, ada faktor-faktor internal ataupun eksternal yang bisa menyebabkan timbulnya kesulitan belajar. Ternyata dia mengerjakan tugas ketika di sekolah. Jadi ketika ulangan itu misalnya dengan misalnya mata pelajaran matematika gitu ya, ternyata jam pertama nih matematika, malamnya ternyata kondisi lingkungan rumahnya tidak memadai untuk dia belajar gitu ya. Seperti apa yang tadi saya sebutkan, lingkungan rumahnya misal dia di rumah yang tidak ada jalur listrik, jadi malam itu dia tidak bisa belajar, dia hanya bisa mengandalkan lilin misalkan itu. Udah mah rumahnya nggak ada listrik,
tinggalnya di dekat jalan raya gitu ya, jalan pantura misalkan yang penuh dengan kebisingan. Nah, itu kan bisa juga jadi faktor penyebab kenapa anak tersebut bisa mendapatkan nilai yang di bawah KKM atau pas KKM ya, karena faktor eksternal tadi. Tapi ketika dia belajar di sekolah, kemudian mengerjakan tugas-tugas di sekolah, atau saat guru menjelaskan itu dia yang paling aktif gitu ya, itu memang bagus. Tapi ketika hasil diruntutkan sampai terakhir gitu, hasil kan, saya bilang makanya hasil gitu ya, hasil belajarnya ternyata mendapatkan nilai yang tidak sesuai gitu. Karena apa ya, itu ternyata faktor eksternalnya yang membuat dia mengalami kesulitan belajar. Oke, dia fine-fine aja ketika belajar di sekolah, tapi ketika sudah pulang sekolah, nah dia tidak bisa fokus karena bising gitu ya. Kemudian dia tidak bisa belajar saat malam hari, karena apa? Karena tidak punya listrik, harus menggunakan lilin. Nah, itu sih jadi salah satu kenapa siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Terus tadi apa tuh Rafli ya, yang membedakannya ya tadi yang sudah disampaikan di learning difficulty dan juga learning disability. Kalau ibaratnya gini, difficulty itu masih bisa kita bantu kecakapannya, keterampilannya dari misalnya menulis, membaca. Apa nih kesulitan yang dia nggak bisa? Misalnya karena nggak bisa berhitung yang kita ajarkan gitu ya. Tapi ketika berbicaranya dengan learning disabilities, nah untuk mengajarkan kecakapannya saja itu sudah sangat bagus. Nah, tapi ketika dia harus bisa mencapai nilai atau misalnya hasil belajar yang sama dengan yang mereka yang learning difficulties, itu sangat improve-nya itu harus, atau misalnya effort-nya itu harus lebih gitu, atau misalnya emang perubahannya tidak signifikan, berbeda dengan learning difficulties yang dikatakan dalam satu semester itu kan juga proses yang lama, iya, tapi kan ada perubahan yang signifikan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Tapi kalau learning disabilities sudah dalam waktu atau prosesnya yang panjang, 6 bulan, tapi tidak ada perubahan yang signifikan gitu, masih harus adanya ability atau misalnya achievement yang harus ditingkatkan sebelum dia mencapai gitu. Misalnya nggak harus 100 deh, dia dapat nilai 70 aja tuh udah bahasanya tuh ngos-ngosan. Tapi ketika anak yang learning difficulties itu masih bisa gitu, misalnya effortnya lebih, dia langsung bisa mendapat nilai 80 itu misalnya. Kalau misalnya malah lebih, itu bisa dapat 100. Tapi kalau learning disability, untuk bisa 80 aja tuh udah ibaratnya tuh tertatih sekali gitu. Apalagi untuk nilai 100. Itu ya, jadi pembedaannya. Jadi kalau learning disability itu tuh lebih kerja keras dan lebih susah gitu ya dibandingkan dengan learning difficulties atau kesulitan belajar, karena ketidakmampuan dengan kesulitan itu berbeda ya, gitu Rafli. Baik Ibu, terima kasih. Satu lagi Bu, maaf, tapi ketika seseorang sudah usianya sudah lanjut gitu, intelijensi seseorang itu bisa hilang atau bagaimana Ibu? Sudah lanjutnya dalam arti ini, intelijensi kan kalau kita sudah masuk dewasa akhir, itu kan mereka memang mengalami penurunan gitu ya, baik itu secara fisik, intelijensi, emosi gitu kan. Tapi kalau misalnya masih berbicara yang di tahap dewasa, dewasa awal atau madya, itu masih dibilang penurunan tidak, tapi yang pernah bukan di kelas ini ya, pernah saya sampaikan ketika kan IQ itu ada rentangan ya, misalnya dari 120 sampai 127. Ketika tes yang pertama mendapatkan nilai 123, mungkin kenaikannya itu hanya di rentangan tersebut, tidak langsung loncat yang tadinya di atas rata-rata kemudian menjadi anak yang jenius. Nah,
IQ-nya tetap ada, tapi rentangannya mungkin tetap di rentangan situ, berubahnya hanya angka belakang saja, bisa saja. Tapi kalau misalnya mengalami penurunan, nah kalau bicaranya penurunan, itu ketika dia sudah memasuki usia dewasa akhir. Karena perkembangannya pun sudah banyak yang menurun ya, baik itu perkembangan fisiknya, intelektualnya, kognitifnya, emosinya. Nah, itu kan ada perubahan. Seperti itu, Rafli. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, sama. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, Zafira. Baik, kita meningkat ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan kesimpulan pada materi kesulitan belajar pada usia remaja dan dewasa, yaitu belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang dilakukan secara sadar yang dihasilkan dari pengalaman dan latihan dalam interaksi lingkungan. Adapun tipe-tipe kesulitan belajar yaitu disleksia, diskalkulia, disgrafia, disfraksia. Kesulitan belajar pada dasarnya suatu gejala yang nampak dalam berbagai jenis manifestasi tingkah laku baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sekian pembacaan kesimpulannya. Untuk link absensi di kolom komentar. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman pendidikan kimia dan teman-teman dari BK juga ya ini yang menonton. Maaf jika ada salah ya dari saya atau ada penyampaian yang kurang berkenan. Izin untuk live ya teman-teman semua. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Oke. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh MC yaitu Mulyana. Baik, terima kasih kepada Selvira yang telah memandu acara pada pagi kali ini. Dan juga terima kasih kepada Bu Leni yang telah memaparkan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kurang dan lebihnya mohon maaf karena kita masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pilih absensi di kolom komentar ya jika yang belum absen. Ya, jangan lupa itu buat dapetin sertifikat. Jangan dulu keluar dulu, mau di SS. Udah, terima kasih semuanya. Boleh keluar gimmick.